prakarya. Dan untuk pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai prakarya kelas 8, yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, namun sebelum ke materi, di sini kita lihat dulu peta materinya. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, adapun submateri dari kerajinan bahan lunak ini, yang pertama yaitu di sini akan dibahas mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Dan yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, adapun di sini untuk proses produksi kerajinan bahan lunak, di sini yaitu terbagi dua. Yang pertama ada kerajinan bahan alam dan juga kerajinan bahan buatan. Adapun yang termasuk ke dalam kerajinan bahan alam, di sini yaitu kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan flour clay, kerajinan getah nyatu. Selanjutnya yang kedua di sini yang termasuk ke dalam kerajinan bahan buatan diantaranya yaitu kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polimer clay, dan juga kerajinan sabun. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Oh ya, sebelumnya, pernahkah kalian melihat kerajinan dari bahan lunak? Oke, kalau gitu coba kalian amati aneka produk kerajinan dari bahan lunak ini. Nah, baik, jadi kerajinan dari bahan lunak ini merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, baik, untuk selanjutnya, di sini yang pertama yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, diantaranya sebagai berikut. Di sini yang pertama yaitu keterampilan tangan, yang kedua yaitu keterampilan teknik, dan yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Baik, di sini kita bahas yang pertama yaitu keterampilan tangan. Jadi kerajinan ini dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Nah, meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Nah, inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Adapun yang kedua yaitu keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Dan yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Nah, kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, jadi prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Nah, adapun pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Nah, pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa, tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Nah, adapun secara umum, jenis karya kerajinan bahan lunak ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Di sini yang pertama yaitu untuk kelengkapan busana. Adapun produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya yaitu produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Selanjutnya yang kedua yaitu kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh yaitu kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya.
Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Dan yang keempat yaitu kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai cara ritual dan pesta adat. Nah, berdasarkan prinsip kebermanfaatan tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Di sini yang pertama yaitu menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Selanjutnya yang kedua yaitu memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Selanjutnya yang keempat, yaitu merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Selanjutnya yang kelima, yaitu dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yaitu kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus, menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Dan yang keenam yaitu sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni.